Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang punya buku nggak pinjem, ketinggalan? Akhir sampai mana, Pak? Kita lanjutkan. Hah? 518 ya. Udah ada nih Bu, ada yang minjemin. Dari Thauban, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawa liyal ard hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa atani al-kanzaini al-ahmar wal-abyad wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin 'amatin fa'ataniha wa sa'altuhu alla yusallita 'alaihim 'aduwwan min ghairi anfusihim min ghairihim fa'ataniha wa sa'altuhu alla yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'd famana'aniha. Kita terjemahkan sedikit karena hadisnya panjang ya. Sesungguhnya Rabbku zawaliyal ard. Zawa itu artinya jamaah, mengumpulkan, menghimpun ya. Sesungguhnya Rabbku mengumpulkan untukku bumi. Artinya memperlihatkan ya bumi semuanya kepada Rasulullah SAW, sehingga aku bisa melihat timur dan baratnya. Wa atanil kanzain, dan Allah memberikan kepadaku dua harta karun, al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Maksudnya emas merah dan emas putih. Wa anna ummati, dan bahwasanya sesungguhnya umatku kerajaannya akan sampai sesuai yang diperlihatkan kepadaku. Dan sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku untuk umatku agar Allah tidak membinasakan umatku dengan sanah. Sanah itu artinya musim kekeringan ya. Agar Allah tidak membinasakan umatku dengan kekeringan secara umum. Maka Allah pun mengabulkan doa permintaanku. Artinya umat Islam tidak akan pernah dihancurkan dengan kekeringan seluruhnya, Pak. Adapun sebagiannya mungkin saja. Iya. Dan aku minta kepada Allah agar umatku tidak dikuasai oleh musuh dari selain mereka. Artinya ya tidak dikuasai oleh orang kafir secara keseluruhan. Fa'ataniha, maka Allah pun mengabulkan permintaanku. Artinya umat Islam tidak mungkin ya secara keseluruhan dikuasai oleh orang kafir, enggak mungkin. Wa sa'altuhu alla yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'd, dan aku mohon kepada Allah agar umatku tidak saling berperang, ya, tidak saling membunuh satu sama lainnya, tidak saling berpecah belah. Famana'aniha, namun Allah tidak mengabulkan permintaanku ini. Yang terakhir ini Rasulullah tidak dikabulkan doanya, Pak, karena memang sudah ketentuan Allah ya, bahwa umat Islam itu akan berpecah belah.
akan saling berperang satu sama lainnya. Wa qala ya Muhammad, inni qadaitu qada'an lam yurad. Lalu Allah berfirman, hai Muhammad, sesungguhnya aku telah memutuskan sebuah keputusan yang tak akan pernah tertolak lagi. Apa itu keputusannya? Bahwa yang namanya manusia pasti akan berpecah belah. Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka akan senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Inni a'taituka li ummatika alla uhlikaha bisanatin 'ammah wala udhhira 'alaihim 'aduwan min ghairihim fayastabihahum bi'ammah walau ijtama'a min man biaqtariha hatta yakuna ba'dhuhum huwa yuhliku ba'dhan wa ba'dhuhum huwa yasbi ba'dhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu, yaitu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan kekeringan secara keseluruhan, dan aku tidak akan menguasakan musuh dari selain kaum muslimin sehingga ia menghancurkan kaum muslimin seluruhnya, tidak mungkin. Ya, walaupun semua mereka bersatu padu ya untuk menghabisi kaum muslimin, tidak akan bisa. Sampai kaum musliminlah yang membinasakan satu sama lainnya. Sebagian mereka menawan yang lainnya. Artinya Pak, kehancuran umat Islam itu di tangan umat Islam sendiri. Adapun orang kafir tidak mungkin dia menghancurkan Islam secara keseluruhan, nggak mungkin, abadan. Dan itu terbukti doa Rasulullah sampai detik ini tidak pernah ya kaum muslimin secara keseluruhan dikuasai orang kafir. Dahulu hampir 2/3 wilayah Islam dikuasai oleh Mongolia, Pak. Mongol. Iya. Tinggal Mesir saja yang belum dikuasai oleh orang Mongol. Yang lain daerah kekuasaan Islam sudah dikuasai. Mesir tidak. Sampai kemudian ketika orang Mongol mau menghancurkan Mesir, ternyata malah dikalahkan dalam sebuah peperangan yang bernama Perang Ainul Jalut. Ya, hancur orang Mongol itu. Dan kemudian orang Mongol setelah itu menjadi semakin lemah. Ya. Kita lanjutkan. Wa inni la akhafu ala ummati illa al-a'immatal mudhillin. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, aku tidak mengkhawatirkan atas umatku kecuali pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Artinya yang Rasulullah khawatirkan itu adanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin-pemimpin yang membawa ideologi yang rusak, yang merusak agama Islam. Walan taquma as-sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummatil musyrikin. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai akan ada beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan kaum musyrikin. Wa hatta ta'buda qabail min ummatil awthan. Dan sampai beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala lagi. Ya. Dan itu terjadi di zaman sekarang banyak Pak. Orang yang menyembah kuburan, ya, menyembah selain Allah dan yang lainnya. Wa idza wudhi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah. Apabila telah dihunuskan pedang pada umatku, maka tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Artinya kalau sudah terjadi pertumpahan darah sesama umat Islam akan terus berlanjut Pak sampai hari kiamat. Iya. Wa annahu qala, dan bahwasanya beliau bersabda, kullu ma yujad fi mi'at sanah wa sayakhruju fi ummati, semua yang ditemukan dalam 100 tahun. Ini tidak dijelaskan ya maksudnya apa.
Wa sayakhruju fi ummati kadzabuna thalathun. Dan akan keluar pada umatku tukang dusta. Ya, ada 30. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semua mereka mengaku-ngaku bahwa dirinya nabi. Zaman Rasulullah sudah ada tuh Pak, Musailam al-Kadzab. Kemudian setelah Rasulullah meninggal muncul lagi siapa? Al-Aswad al-Insi di Yaman. Kemudian Tulaiha al-Asadi. Tapi kemudian dia taubat ya, dan masuk Islam. Kemudian Sajah, terus saja ya, 30 orang pendusta ini pasti ada, dan itu kita lihat di Indonesia ada juga yang ngaku-ngaku nabi, ada nggak? Siapa tuh? Musadik ya. Na'udzubillah. Wa ana khatamul anbiya, kata Rasulullah. Dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak akan ada lagi nabi setelahku. Iya. Tapi Pak, muncul kemudian lembaga kerasulan, Pak. Kata mereka apa? Yang ditutup itu nabi, kalau rasul nggak ditutup. Saking ya dangkalnya pemahaman mereka itu, Pak. Padahal kan setiap rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi itu apa? Rasul. Kalau nabi itu ditutup, otomatis rasul pun apa? Ditutup. Kata Rasulullah, la nabiyya ba'di, tidak akan ada lagi nabi setelahku. Walakin la tazalu fi ummati ta'ifatun yuqatiluna al-haqqi zahirin. La yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetapi ya, walaupun sudah tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah, akan tetap ada sekelompok umatku yang tetap menang di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang memusuhi mereka sampai datangnya urusan Allah itu hari kiamat. Siapa mereka? Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa berpegang kepada Kitabullah, Sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Iya. Dan ini Masya Allah Pak, keistimewaan umat Islam. Karena Rasulullah mengabarkan akan terus ada sekelompok dari umatku yang berpegang di atas kebenaran. Kita berharap, mudah-mudahan kita yang berharap yang seperti itu. Kita termasuklah maksudnya. Iya. Qala wa za'ama annahu la yanza'u rajulun min ahli al-jannah min thamriha syai'an illa akhlafa Allah makanaha mithlaha. Dan ia menyebutkan bahwa penduduk surga tidaklah ia memetik sebuah pohon, sebuah buah, kecuali Allah gantikan buah yang lain. Artinya setiap kali dipetik muncul lagi buah yang lain. Ya, tidak akan ada habis-habisnya. Subhanallah. Wa annahu qala laisa dinarun yunfiquhu rajulun bi a'zama ajran min dinar yunfiquhu ala iyalihi. Thumma dinarun yunfiquhu ala farsihi fi farasihi fi sabilillah. Thumma dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Dan bahwasanya beliau bersabda, tidak ada dinar yang diinfakkan oleh seseorang yang paling besar pahalanya dari dinar yang ia infakkan untuk keluarganya, anak istrinya. Baru kemudian setelah itu dinar yang ia infakkan untuk kudanya di jalan Allah. Kemudian setelahnya dinar yang ia infakkan ya untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Pak, bahwa infak yang paling besar pahalanya itu yaitu infak untuk keluarga. Karena kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Seorang suami menafkahi keluarga hukumnya wajib tidak? Wajib, ya. Sedangkan yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Kita lanjutkan, akhwat Islam saudaraku seiman.
wa za'ama anna nabiyallah 'azzama sya'na al-mas'alah wa annahu idza kana yaumal qiyamah ja'a ahlul jahiliyah yahmiluna awthanahum ala dhuhurihim fayas'aluhum rabbuhum ma kuntum ta'budun fayaquluna rabbana lam tursil ilaina rasula wa lam ya'tina amrun walau arsalta ilaina rasulan lakunna atwa ibadika lak. Dan bahwasanya ia mengklaim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan permasalahan minta-minta. Artinya Pak, Rasulullah melarang minta-minta kepada manusia, Pak. Iya. Maksudnya minta-minta gimana nih? Minta-minta untuk diri sendiri. Disebutkan dalam hadis yang lain ya, dari hadis Wabisah, Rasulullah mengatakan apa? Ya. Innal mas'alah la tahillu illa li ahadi salas. Minta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 orang. Yang pertama, orang yang mendamaikan 2 kabilah yang berperang, dan dia yang menanggung semua kerugian-kerugiannya, maka dia boleh minta-minta. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya, kata Rasulullah, maka ia boleh minta-minta. Yang ketiga, orang yang fakir dan disaksikan oleh 3 orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang fakir, maka dia boleh minta-minta. Wa masih wadzalika ya qabisah. Selain itu wahai qabisah, suhtun yakuluhu sahibu suhta. Itu adalah harta halal, harta haram yang dimakan oleh pelakunya. Ini hadis qabisah ya. Tadi kalau misalnya kita minta untuk kepentingan orang lain yang susah, boleh nggak Pak? Iya, boleh, nggak masalah. Misalnya antum datang kepada orang kaya dan berkata, itu ada saudara kita yang sedang sakit dan dia butuh bantuan sekali, nggak punya duit buat berobat. Barangkali antum mau bisa bantu. Seperti ini boleh. Yang dilarang itu kalau minta-minta buat diri sendiri. Iya. Kita lanjutkan, Pak. Dan bahwasanya nanti pada hari kiamat kaum jahiliyah akan membawa berhala-berhala mereka di atas punggung mereka. Lalu Allah bertanya kepada mereka itu, apa yang kalian sembah dahulu? Maka mereka berkata, wahai Rabb kami, Engkau belum mengutus kepada kami Rasul dan belum datang kepada kami perintah. Seandainya dahulu Engkau utus kepada kami Rasul, tentu kami akan menjadi hamba-Mu yang paling taat. Fayaqulu lahum rabbuhum ara'aitum in amartukum bi amrin atuti'uni. Lalu Allah berfirman kepada mereka ini, bagaimana kalau sekarang aku perintahkan kalian, apakah akan taat kepadaku? Quluna na'am. Maka orang ahlul jahiliyah itu berkata, ya Allah, kami akan taat. Fa ya'khudhu mawathiqahum ala dhalik. Lalu kemudian Allah pun mengambil perjanjian dari mereka bahwa mereka pasti mau taat. Fa ya'muruhum an ya'midu li jahannam fayadkhulunaha. Apa perintah Allah, Pak? Allah perintahkan mereka untuk masuk neraka Jahannam. Iya. Untuk menguji mereka mau taat apa? Tidak. Qala fayantaliquna hatta idza ja'uha ra'aw laha taghayyudan wa zafira fahabu wa raja'u ila rabbihim faqalu rabbana fariqna minha. Lalu mereka pun mendatangi Jahannam. Kemudian mereka mendapatkan di dalam neraka Jahannam itu api yang luar biasa panasnya. Maka mereka pun ketakutan, mereka pun kembali kepada Rabb mereka dan berkata, wahai Rabb kami takut dari api itu. Maka Allah berfirman, alam tu'tuni mawathiqakum.
Ya, lituti'uni, bukankah kalian sudah memberikan perjanjian tadi kepadaku bahwa kalian akan taat kepadaku? I'midulah fadkhulu, ayo sekarang masuk kalian sana. Fayantariqun, mereka pun pergi lagi. Sehingga apabila mereka melihat neraka jahanam, ketakutan lagi, Pak, balik lagi. Maka mereka berkata, wahai Rabb kami tidak mampu untuk masuk ke sana. Ya, maka Allah berfirman, udkhuluha dakhirin, kalau gitu masuklah kalian dalam keadaan terhina. Maka Nabi Allah, yaitu Rasulullah SAW bersabda, lau dakhaluha awwala marrah kanat alaihim bardan wa salama. Seandainya mereka langsung masuk saat itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang dingin dan keselamatan. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, dari hadis ini kita ambil faidah, ya. Faidah yang pertama itu bisyarah, kabar gembira yang agung untuk Rasulullah SAW dan umatnya, di mana Rasulullah diperlihatkan kepadanya bumi, Pak, dihimpun untuk beliau bumi, sehingga Rasulullah bisa melihat, ya, timur dan baratnya. Rasulullah lihat, dan kata Rasulullah, kerajaan umatku akan sampai sesuai dengan yang diperlihatkan kepadaku. Dan ternyata benar, Pak. Ya, Islam sampai ke Indonesia. Bahkan Columbus, tahu Columbus, Pak, yang diklaim katanya penemu benua Amerika. Dia menceritakan dalam bukunya ketika dia sampai ke benua Amerika, di sana dia bertemu dengan orang-orang yang memakai sorban. Ya, yang mereka sebut dengan istilah Indian. Suku apa? Indian. Saya pernah baca sebuah artikel yang sangat bagus. Di situ disebutkan ternyata suku Indian itu Muslim dulunya. Jadi yang pertama kali menemukan benua Amerika orang Islam, bukan Columbus, Pak. Dan Islam sudah ada sebelum Columbus datang. Setelah Columbus datang, kemudian dikirim pasukan dari Salibis, dihabisi itu orang-orang Indian yang Muslim. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Jadi sebetulnya Islam ini sudah tersebar kemana-mana, Pak, Masya Allah, ke seantero dunia. Tapi Rasulullah mengabarkan, ya, bahwa Islam itu akan kembali ke kota Mekah dan Madinah. Seperti halnya, ya, ular yang kembali ke sarangnya. Dalam sebuah riwayat begitu. Innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu nanti akan kembali ke kota Madinah seperti ular yang kembali kemana? Ke sarangnya. Artinya, kata sebagian ulama, artinya bahwa Islam itu akan hilang dari semua negara, Pak, nanti di akhir zaman. Dan hanya tinggal di kota Makkah dan Madinah saja. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, ya akhi, di sini kabar gembira untuk umat Islam. Bahwa umat Islam tidak mungkin dihancurkan secara keseluruhan dengan kekeringan, enggak mungkin. Dan tidak mungkin dikuasai oleh, ya, orang kafir secara keseluruhan, enggak mungkin. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ini permintaan Rasulullah SAW dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ternyata terbukti, Pak, sampai detik ini tidak pernah umat Islam secara keseluruhan ditimpa kekeringan. Paling kekeringan itu hanya menimpa sebagian negara saja, yang lain enggak. Dan sampai detik ini umat Islam tidak pernah dikuasai oleh orang kafir secara keseluruhan. Alhamdulillah. Terbukti doanya Rasulullah SAW, Pak. Faedah selanjutnya, akhwal Islam, hadis ini menunjukkan
bahwa perpecahan dalam tubuh umat Islam itu sudah sunnatullah, sudah ketentuan Allah. Rasulullah minta yang ketiga apa? Supaya umatnya tidak saling membunuh satu sama lainnya, supaya umatnya tidak berpecah belah. Ternyata doa Rasulullah yang ini tidak dikabulkan oleh Allah. Karena sudah sunnatullah, umat Islam pasti akan berpecah belah. Rasulullah bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali berapa? Satu, kata Rasulullah SAW. Iya. Kenapa Allah menghendaki adanya perpecahan, Pak? Sebagaimana pernah saya sampaikan, Allah menghendaki adanya perpecahan sebetulnya itu ujian. Allah ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, siapa yang tidak. Siapa yang mengikuti wahyu dan siapa yang mengikuti hawa nafsu. Iya. Oleh karena itulah ya, kalau kita ingin selamat dari perpecahan, Pak, Rasulullah sudah memberikan kepada kita solusinya. Apa solusi perpecahan? Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang hidup nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak. Lalu Rasulullah bersabda apa? Maka saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit ia kuat-kuat dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu sesat. Ternyata ini panduan Rasulullah untuk kita ketika terjadi perpecahan. Yang pertama kata Rasulullah, pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang kedua, jauhi kebid'ahan dalam agama. Ya, itu bimbingan dari Rasulullah SAW agar kita selamat dari perpecahan. Berarti ya, kalau selama kita tidak mau berpegang kepada sunnah dan senang doyannya malah berbuat bid'ah dalam agama, abadan, Pak, kita tidak akan selamat selama-lamanya. Iya. Hadis ini kita ambil faedah akal Islam bahwa di antara yang Rasulullah khawatirkan terhadap umat Islam adanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Sebagaimana dalam hadis ini, wa inni la akhafu ala ummati illa al-a'immatal mudillin, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan umatku kecuali munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, baik pemimpin negara maupun pemimpin agama. Pemimpin negara yang sesat, pemikirannya sesat, dia punya kekuasaan, dia bisa memaksakan keyakinannya kepada masyarakat, seperti dulu di zaman Khalifah Ma'mun, di mana Khalifah Ma'mun waktu itu ya, dia terkena pemikiran Mu'tazilah, Pak. Akhirnya dia memaksakan semua rakyatnya harus punya keyakinan Mu'tazilah. Ulama-ulama yang tidak mau mengikuti keyakinan Mu'tazilah ditangkap, Pak, disiksa, bahkan sebagian dibunuh. Itu dulu di zaman Khalifah Ma'mun. Iya. Demikian pula pemimpin-pemimpin agama yang ternyata pemikirannya rusak. Ini pun sangat merusak agama, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, Pak, bahwa di antara tanda hari kiamat akan ada sebagian kaum muslimin yang menyembah berhala. Yang menyembah apa? Berhala.
Kata Rasulullah SAW, ya, walan taquma as-sa'ah hatta talhaqa qabail min ummatil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummatil awthan. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai ada beberapa kabilah umatku yang bergabung dengan kaum musyrikin, dan beberapa kabilah umatku ada yang kembali menyembah berhala. Iya. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan benar. Kita lihat banyak ya orang yang mengaku muslim tapi kalau ngomongnya selalu mojokin Islam, Pak. Hatinya itu bergabung dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Benci dia kepada Islam, tapi ngaku KTP-nya muslim. Yang hakikatnya itu kaum munafikin, saudaraku sekalian. Hari ini kita ambil faidah, saudaraku seiman, akan keluarnya para nabi yang palsu. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, kata Rasulullah akan keluar 30 orang tukang dusta, semuanya mengaku-ngaku apa? Dirinya nabi. Ternyata yang Rasulullah kabarkan benar, Pak. Yang masih punya pengikut sampai detik ini diantaranya apa? Mirza Ghulam Ahmad, yang kemudian menjadi agama Ahmadiyah. Iya, dan mereka pakaiannya sama dengan kaum muslimin, Pak. Pakai koko, pakai peci dan yang lain. Tapi nabinya bukan Nabi Muhammad. Nabi mereka siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ya itu. Kitab sucinya bukan Al-Quran. Mereka punya kitab suci sendiri, Pak. Makanya itu agama bukan muslim, bukan, Pak. Semua sepakat bahwa orang yang punya keyakinan ada nabi setelah Rasulullah SAW murtad dari agama Islam. Dan orang yang mengaku dirinya nabi, dia murtad dari agama Islam. Iya. Hari ini kita ambil faidah selanjutnya, akhi, bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW, karena beliau penutup para nabi dan rasul. Nah, ini wajib diyakini karena ini merupakan pokok-pokok akidah kaum muslimin, Pak. Bahwa Rasulullah SAW itu nabi terakhir, rasul terakhir. Siapa yang menyelisihi akidah ini, ya, dan meyakini akan ada nabi setelah Rasulullah SAW, sudah kita sebutkan bahwa ia murtad dari agama Islam. Faedah selanjutnya, akhi, keistimewaan umat Islam. Bahwa umat Islam itu akan senantiasa ada sekelompok dari mereka yang terus berpegang kepada kebenaran. Kata Rasulullah, la tazalu fi ummati ta'ifah yuqatiluna 'alal haqqi zahirin la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada dalam umatku, kata Rasulullah SAW, sekelompok, ya, yang mereka tetap menang di atas kebenaran, kuat berpegang pada kebenaran. Masya Allah. Para ulama, kata Imam Ahmad apa? Siapa mereka? Kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Kalau mereka bukan ahli hadis, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Maksudnya ahli hadis di sini ahlu sunnah wal jamaah. Cuman masalahnya, Pak, kalau sebatas mengklaim saya ahlu sunnah, aswaja, semua orang bisa, Pak. Ya. Seseorang disebut ahlu sunnah atau bukannya itu bukan sebatas klaim, tapi kita melihat akidahnya sesuai enggak dengan akidah Rasulullah dan para sahabat. Cara beragamanya sesuai enggak dengan cara beragama Rasulullah dan para sahabat. Ya. Parameter kita jelas, Al-Quran, Sunnah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Parameter kita jelas. Sehingga pada waktu itu siapapun yang mengklaim saya ahlu sunnah, maka kita lihat, ya, sesuai enggak ucapan-ucapannya, keyakinan-keyakinannya dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah
SAW dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhal Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan Pak, bahwa orang yang memusuhi ya para pemegang kebenaran itu tidak akan membahayakan mereka sama sekali. Karena kata Rasulullah SAW, la yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Di zaman sekarang, ya, orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada sunnah, masya Allah Pak, tantangannya berat sekali Pak. Dihina, dibully, dianggap apa? Radikal dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Tapi alhamdulillah itu tidak membahayakan. Artinya tidak sama sekali membuat dakwah padam, tidak. Biiznillah. Karena Rasulullah tegas mengatakan la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka. Man khadalahum, orang-orang yang apa? Menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya urusan Allah, yaitu hari kiamat. Hadis ini kita menunjukkan Pak, hadis ini menunjukkan bahwa surga itu kekal selama-lamanya, dan semua yang ada di surga kekal, termasuk padanya buah-buahannya. Sampai kata Rasulullah, tidaklah ada seseorang memetik buah di surga kecuali akan muncul lagi buah yang lain. Makanya dalam hadis disebutkan ya, yang sahih, Rasulullah SAW pernah sholat khauf, sholat kusuf, sholat gerhana. Ketika Rasulullah sedang sholat gerhana, tiba-tiba Rasulullah melompat untuk mengambil sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba mundur lagi. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi tiba-tiba melompat, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi aku sedang sholat, diperlihatkan kepadaku surga, dan aku melihat setangkai anggur, dan aku melompat ingin memetiknya. Kalau aku berhasil memetiknya, kalian akan memakannya sampai hari kiamat. Ya, setangkai anggur itu bisa dimakan sampai hari kiamat, nggak bisa habis. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah juga, saudaraku, bahwa infak yang besar pahalanya adalah infak yang wajib dibandingkan dengan infak yang sunnah. Makanya akhi, antum kalau mau berinfak jangan asal ya. Lihat mana yang paling besar pahalanya, itu dahulukan. Masukkan dalam hadis ini ya, dinar yang diinfakkan seseorang kepada keluarganya itu lebih besar pahalanya dibandingkan dinar yang ia infakkan kepada Allah di jalan Allah. Ya. Nah ini. Tapi Pak, kalau keluarga sudah cukup, alhamdulillah, istri sudah cukup, anak-anak sudah antum keluar nafkahi tiap bulan, alhamdulillah udah pada cukup. Nah, setelah itu baru kita berinfak buat orang lain. Siapa yang kita utamakan, Pak? Karib kerabat dulu, kakak kita, paman kita. Itu yang lebih berhak untuk kita perhatikan sebelum yang lainnya. Setelah karib kerabat, alhamdulillah sudah kita bantu, baru kemudian yang lainnya. Begitu Pak, kita ini harus fakih dalam berinfak, jangan asal. Sebagian orang yang semangat ingin berinfak tapi tanpa ilmu, akhirnya asal. Ya, akhirnya dia dapat pahala sedikit saja, nggak banyak. Hadis ini menunjukkan akal Islam haramnya minta-minta. Sudah kita sebutkan tadi, nggak boleh seorang muslim itu minta-minta. Kadang antum
ketika temannya mau umroh bilang, jangan lupa ya oleh-olehnya. Itu namanya minta-minta, Mas. Iya. Kalau teman antum mau umroh, jangan biasakan minta oleh-oleh. Karena bisa jadi dia sendiri beli buat oleh-oleh keluarganya aja belum tentu bisa, gitu kan. Iya. Kalau bisa antum doakan dia, Masya Allah, mudah-mudahan umrohnya umroh yang makbulah, diterima oleh Allah. Iya. Pulang-pulang kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Doakan. Faedah selanjutnya akal Islam. Hadis ini menunjukkan yang belum sampai kepadanya hujjah dan belum diutus padanya Rasul dan belum sampai kepadanya risalah, maka di hari kiamat akan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan ada 4 orang. Iya, kata Rasulullah, arba'atun yudli bihujjatihi yaumal qiyamah. Ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya nanti pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun kharif, orang yang pikun. Orang yang apa? Pikun. Yang kedua, orang yang buta dan tuli. Yang ketiga, orang yang idiot. Dan yang keempat, orang yang belum sampai kepadanya risalah. Adapun orang yang pikun akan berkata, ya Rabb, ja'al Islam walam afham syai'an. Ya Allah, Islam telah datang kepadaku, tapi saat itu aku sudah pikun, gak memahami apa-apa, ya Allah. Orang yang tuli dan buta berkata, ya Allah, Islam padaku, tapi aku tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Orang yang idiot berkata, ya Rabb, ja'al wasibyan yakdhifunani bil ba'r. Ya Allah, Islam datang kepadaku saat itu dalam keadaan aku idiot. Orang anak-anak saja melempari aku dengan tai unta. Adapun orang yang belum sampai kepadanya risalah berkata, ya Rabb, lam ya'tini rasuluk. Ya Allah, belum datang kepadaku Rasulmu. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Maka kemudian Allah mengambil perjanjian dari mereka, bahwa kalau mereka diperintah, mereka akan taat. Akhirnya mereka pun mengambil perjanjian untuk taat. Lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikat dalam hadis Abu Daud, dengan lafaz seperti itu, nyalakan api. Dinyalakanlah api. Lalu Allah perintahkan mereka masuk ke dalam api. Siapa yang taat dia masuk surga. Dan siapa yang tidak taat maka ia masuk ke dalam api neraka. Tapi apakah mereka kekal? Hanya Allah yang maha tahu. Iya. Nah, ini saudaraku seiman. Jadi ini ada orang-orang yang nanti pada hari kiamat akan mengemukakan alasannya. Iya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 5:19 sama. Lima 20. Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atu ahli bab abyatin min jiranihi al-adnain illa qal qad qabiltu ilmakum fihi wa ghafartu lahu ma la ta'lamun." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian ada 4 orang yang bersaksi dari tetangga-tetangga dekatnya bahwa dia orangnya bagus, kecuali Allah akan berfirman, aku telah menerima ilmu kalian, pengetahuan kalian tentang orang ini, dan aku telah mengampuni dosanya yang kalian tidak ketahui. Iya.
Kenapa Pak tetangganya sampai ngomong dia bagus? Menunjukkan dia akhlaknya apa? Bagus sama tetangga, Mbak. Dan ternyata persaksian tetangga itu diterima oleh Allah. Dan ini memberikan kepada kita pesan agar pertama Pak berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Dan tidak menyakiti tetangga. Sebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Kata para sahabat, siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Itu orang tidak beriman, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jibril terus saja berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira, kata Rasulullah, tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Saking Jibril itu saking seringnya Pak berwasiat kepada Rasulullah supaya berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Bahkan gara-gara menyakiti tetangga, disebutkan dalam hadis, seorang wanita yang suka sholat tahajud, suka puasa, suka sedekah, masuk neraka. Kalimat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, ada seorang wanita banyak sholat malamnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sedekahnya, tapi lisannya ya Rasulullah suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Subhanallah. Hati-hati ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita ahli ibadah, sholat tahajud banyak, puasa banyak, sedekah banyak, tapi lisan kita suka ganggu tetangga, nyakitin orang, ya akhi, ini bisa merusak amal kita Pak. Rusak amal kita gara-gara lisan kita, naudzubillah. Iya. Hadis selanjutnya. Hadis nomor 523. Dari Ali dia berkata, Rasulullah SAW mengutusku bersama Zubair dan Miqdad. Maka beliau bersabda, intaliqu hatta ta'tu rawdata khakh fa inna biha dha'inatan ma'aha kitab fakhudhu minha. Pergilah kalian sampai kalian mendatangi sebuah tempat yang bernama Raudhah Khakh. Di sana ada seorang wanita yang membawa surat. Ambil suratnya. Iya. Qal, kata Ali, fantalaqna ta'ada bina khailuna hatta ataina Raudhah. Maka kami pun pergilah, di mana kuda kami berlari dengan kencang sekali, sehingga kami pun berhasil sampai di sebuah tempat tersebut yang bernama Raudhah Khakh. Fa idza nahnu bidha'ina, dan ternyata di situ ada seorang wanita. Qulna laha, maka kami berkata kepada wanita ini, akhrijil kitab, mana suratnya? Keluarkan. Kata wanita ini, mama ya kitab, aku enggak bawa kitab, enggak bawa surat. Faqulna la tukhrijannal kitab anul aul lanulqiyanna thiyab. Keluarkan surat itu atau kami telanjangi kali kamu. Qala fa akhrajathu min iqasiha. Akhirnya si wanita ini pun mengeluarkannya, Pak. Rupanya suratnya itu ada di rambutnya itu. Diikat dalam apa? Di rambut. Fa ataina bihi Rasulullah SAW. Maka kami pun membawa surat itu kepada Rasulullah SAW. Fa'idha fihi min Hatib bin Abi Balta'ah ila nasin bi Makkah minal musyrikin yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulullah SAW.
Ternyata surat itu berasal dari seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, yang ditujukan kepada orang-orang yang ada di kota Makkah, ya, dari kaum musyrikin, yang mengabarkan bahwa Rasulullah akan menyerang mereka dengan pasukan yang sangat besar. Padahal Rasulullah sudah memerintahkan para sahabat supaya merahasiakannya, jangan sampai beritanya sampai kepada penduduk Makkah. Rupanya Hatib bin Abi Balta'ah malah menulis surat, Pak, memberitahu beberapa temannya yang ada di mana? Ya, di Mekah. Maka malaikat Jibril pun datang kepada Rasulullah dan memberitahu bahwa surat itu dibawa oleh seorang wanita, dan wanita sekarang berada di sebuah tempat namanya Raudhah. Dikirimnya oleh Rasulullah SAW beberapa sahabat ini, Pak. Iya. Maka Rasulullah pun memanggil Hatib. Apa kata Rasulullah kepada Hatib? Ya Hatib, ma hada? Hai Hatib, apa ini? Qala ya Rasulullah, la ta'jal alai. Kata Hatib, hai Rasulullah, tolong jangan tergesa-gesa. Tolong jangan tergesa-gesa. Ini kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy. Yaqulu kuntu halifan lawala akum min anfusiha. Wa kana man ma'aka minal muhajirin man lahum qarabat yahmuna ahlihim wa amwalahum fa ahbabtu id fatani dzalika minan nasab fihim an attakhidha indahum yadan yahmuna qarabati. Wahai Rasulullah, aku ini orang yang dinisbatkan kepada Quraisy. Artinya aku punya perjanjian dengan orang-orang Quraisy, halif. Tapi aku bukan orang Quraisy. Adapun engkau dan kaum muhajirin, mereka punya kerabat-kerabat yang bisa membela keluarga mereka dan harta mereka yang ada di Mekah. Adapun aku nggak punya. Maka aku ingin supaya keluarga aku di sana pun terlindungi. Ya. Dan makanya aku kemudian mengirim surat kepada beberapa orang di sana supaya mereka mau melindungi keluargaku, ya, dan kerabatku. Walam af'alhu irtidadan an dini. Aku kirim surat ini bukan karena aku mau murtad dari agama Islam, wahai Rasulullah. Gak sama sekali. Bukan untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya. Gak ada niat saya seperti itu. Wala ridan bil kufri ba'dal Islam. Bukan karena aku ridho kepada kekafiran setelah Islam. Tidak sama sekali, ya Rasulullah. Aku mengirim surat tujuannya cuma itu aja, ya Rasulullah. Nggak ada yang lain. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sabda apa, Pak? Ama innahu qad sadaqakum. Dia sudah jujur kepada kalian. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadal munafiq. Hai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini. Apa kata Rasulullah? Innahu qad syahida badra. Tapi dia termasuk orang yang ikut perang Badar, hai Umar. Wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a 'ala man syahida badra faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tahukah kamu, hai Umar, bahwa Allah mengetahui dan melihat orang-orang yang ikut perang Badar, dan Allah berfirman kepada mereka, silahkan kamu lakukan apa yang kalian mau, aku telah ampuni dosa-dosa kamu. Kemudian tak lama Allah turunkan surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian berikan kepada mereka kecintaan, sementara mereka telah kafir kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Iya. Ini Pak, ini tentang kisah siapa? Seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hadis ini Pak, kita ambil faidah.
Di sini menunjukkan bahwa orang yang jatuh kepada perbuatan dari jenis memberikan loyalitas kepada orang kafir, pelakunya dilihat keadaannya. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan di mana perbuatan itu dari jenis memberikan loyalitas kepada orang kafir. Karena Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada siapa? Beberapa orang musyrikin di sana memberitahu akan datangnya pasukan dari Madinah, dan dia minta supaya kerabat-kerabatnya yang masih musyrik dilindungi nanti. Dan Hatib merasa ini nggak masalah gitu loh, selama ya dia tetap ridho kepada Islam, bukan karena kufur kepada Islam, bukan, selama tujuannya bukan untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya, nggak masalah. Apakah Hatib dikafirkan oleh Rasulullah SAW? Tidak. Makanya kata para ulama, orang yang melakukan perbuatan yang menunjukkan loyalitas kepada orang kafir bertingkat-tingkat. Kalau dia melakukannya karena ridho kepada kekafiran mereka, maka yang seperti ini bisa menjadikan pelakunya murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia melakukannya karena adanya syubhat, adanya apa? Syubhat, yang dia menganggap itu boleh-boleh saja, seperti halnya Hatib di sini, maka yang seperti ini tidak dikafirkan, ikhwata Islam. Bahkan Rasulullah memaafkan Hatib. Iya. Seperti halnya juga tasyabuh, Pak. Tasyabuh menyerupai orang kafir dalam perkara kekhususan orang kafir kan dilarang dalam Islam, Pak. Tapi apakah setiap orang tasyabuh itu langsung kita kafirkan? Tidak. Tergantung bagaimana pertama melihat keadaan hatinya. Kamu tasyabuh dengan dia itu kenapa? Kalau dia berkata, saya nggak ada niat untuk menyerupai mereka, saya juga nggak tahu kalau ini termasuk tasyabuh, ya dimaafkan. Kita hanya sebatas beritahu, akhi, nggak boleh ini tasyabuh. Kalau dia tasyabuh dengan orang kafir karena ridho dengan orang kafir, ya, ridho kepada agama mereka dan suka kepada agama mereka, wah ini bisa murtad dari agama Islam, Pak. Bahaya, itu termasuk kufur besar, saudaraku sekalian. Iya. Nah ini saudaraku seiman. Di sini kita ambil faidah yang kedua, Pak, haramnya memberikan loyalitas kepada orang-orang kafirin dan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Apa sih makna memberi loyalitas itu, Pak? Yaitu mencintai mereka karena agama mereka. Iya. Itu namanya memberikan loyalitas kepada orang kafir. Demikian pula mengagungkan mereka. Itu termasuk memberikan loyalitas kepada orang kafir. Memilih mereka sebagai pemimpin kita termasuk memberikan loyalitas kepada orang kafir. Menyerupai mereka dalam perkara yang itu khusus untuk mereka dan merupakan syiar agama mereka. Ini pun juga termasuk jenis pemberian loyalitas kepada orang kafir. Semua ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi, Pak, tidak setiap orang yang jatuh kepada pemberian loyalitas tadi langsung kita kafirkan, tidak. Kita lihat keadaannya bagaimana. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Bapak Ibu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada hadis-hadis berikutnya. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.